Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Indri di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi. Yang akan kita pelajari mencakup pengertian, menyimpulkan, struktur, dan kaidah kebahasaan. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang informasi yang disertai dengan fakta-fakta yang ada tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar penulis. Dalam teks eksposisi dipaparkan pernyataan atau teori yang didukung berbagai alasan untuk memperkuat pernyataan penulis. Yang selanjutnya, menyimpulkan teks eksposisi. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks aslinya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Dan yang ketiga, membuat ulang gagasan dengan bahasa sendiri menjadi paragraf utuh. Ibu akan sedikit membuat kalian ingat apa itu gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utama sendiri terletak di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir, yang sering disebut dengan campuran. Selain gagasan utama, di dalam suatu paragraf terdapat gagasan khusus atau penjelas atau pendukung. Gagasan khusus merupakan penjabaran dari gagasan umum. Gagasan khusus atau penjelas dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik, masalah utama, dan pandangan umum penulis tentang suatu hal. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Berisi pendapat-pendapat atau alasan-alasan dan fakta-fakta sehingga dapat meyakinkan pembaca. Setelah itu, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau sering disebut simpulan. Berisi pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang pernyataan tesis dan berisi rangkuman. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidahnya yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi, kata-kata teknis ini akan berbeda setiap teks yang ada karena tergantung dengan topiknya. Ibu akan memberikan contoh seperti penebangan liar, hutan lindung, pertalite, gas emisi, oksigen, dan fotosintesis. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Sering juga disebut dengan kata kerja yang menggunakan pemikiran. Contohnya, menduga, mengagumkan, memprihatinkan, memperkirakan, menyimpulkan, diharapkan, berpendapat. Yang keempat, menggunakan kata perujukan. Contohnya, berdasarkan data,
merujuk pada pendapat seperti yang dikemukakan dalam. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata persuasif atau ajakan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu. Nah, itulah contoh-contoh kaidah kebahasaan teks eksposisi yang Ibu sebutkan. Tentunya contohnya banyak yang tidak bisa Ibu sebutkan karena tergantung dengan teks topiknya apa. Demikian dari Ibu. Ibu undur diri, kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya di materi yang berbeda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.